Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus Sofian akan membawakan materi yang berjudul kafalah. Mendengar kata kafalah, apa sih yang mungkin langsung terbayang? Nah, secara bahasa, kafalah disebut juga dengan istilah ad-doman, yang mana menurut bahasa itu artinya menggabungkan jaminan, beban, maupun tanggungan. Sedangkan menurut istilah, kafalah adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan atau beban yang berguna untuk memenuhi kewajiban baik berupa uang, hutang, barang, pekerjaan, maupun badan. Dalam hukum yang diambil pada kafalah itu sudah termaktub dalam Quran surah Yusuf ayat 72 yang artinya penyuruh-penyuruh itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya." Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam transaksi kafalah. Itu yang pertama adalah sigot. Sigot adalah ungkapan ijab kabul yang harus mencerminkan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu untuk menjamin sebuah kewajiban. Yang kedua adalah maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek pertanggungan yang harus bersifat mengikat terhadap diri yang tertanggung, dan itu tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Atau objek tersebut harus merupakan objek tanggung jawab penuh pihak yang tertanggung. Yang ketiga adalah kafil. Di samping harus sudah baligh dan berakal, seseorang yang ingin menjadi penjamin adalah orang yang biasanya itu bersifat atau berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Yang keempat adalah makfulanhu. Syarat yang paling penting untuk melekat pada diri seseorang atau makfulanhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, yaitu baik dilakukan oleh diri pribadinya ataupun orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makfulanhu harus dikenal baik oleh si kafil atau si penanggung. Yang kelima adalah makfulahu. Makfulahu harus dikenal oleh kafil. Jadi guna untuk meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, dia juga harus hadir dalam majelis akad atau pada saat akad berlangsung. Yang keenam adalah lafaz. Disyaratkan keadaan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara. Nah, kafalah memiliki 4 jenis yang membedakannya antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kafalah binafs atau kafalah jiwa. Akad pemberian jaminan atas diri atau personal guarantee atau adanya kepastian pada pihak kafil sebagai penanggung atau penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungannya atau mafulahu. Yang kedua, kafalah bilmal atau jaminan pembayaran barang atau pelunasan. Yang ketiga, itu adalah kafalah bitaslim. Dia memiliki arti jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Yang keempat adalah kafalah mu'alaqah, yang artinya itu merupakan penyederhanaan dari kafalah al-mujazah, di mana jaminan dibatasi oleh satu kurun waktu tertentu dan dibatasi untuk tujuan tertentu juga. Nah, sedari tadi itu kita udah terus-terusan ya menyebutkan tentang objek tanggungan. Nah, apa sih? Terus bagaimana sih objek tanggungan ini dimaksud? Jadi dalam ulama fikih itu mereka berpendapat bahwa pada objek tanggungan ini ada 3 pendapat. Ada 3 ulama. Yang pertama itu menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Jadi mereka berpendapat bahwa hal demikian itu boleh ditanggung dengan alasan berpedoman kepada hadis sesuai ketidaksediaan Nabi Muhammad untuk mensolatkan orang yang masih meninggalkan hutang. Yang kedua adalah menurut Imam Hanafi. Jadi beliau menyatakan tidak boleh dengan alasan bahwa tanggungan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan orang yang telah nggak ada atau orang yang telah meninggal. Jadi ada juga tuh beberapa hal yang harus dipenuhi oleh penanggung jika barang yang ditanggung tersebut berupa harta. Yang pertama, tanggungan dengan utang, yaitu kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggungan dari orang lain. Yang kedua adalah tanggungan dengan materi. Nah, dalam hal ini, kewajiban untuk menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti aliyah atau pinjaman maupun wadiah atau titipan, maka kafalah itu nggak sah.
Yang ketiga, itu adalah kafalah dengan harta. Jadi, jaminan yang diberikan oleh seseorang penjual kepada pembeli karena adanya resiko yang mungkin timbul dari barang yang dijual belikan di masa mendatang. Adapun hikmah yang dapat kita ambil sama-sama dari adanya materi atau adanya akad kafalah ini adalah mendidik manusia bahwa selain harus bertanggung jawab, mereka juga harus untuk bertanggung jawab atas nasib orang lain. Dia berarti mereka tidak memperbolehkan orang lain itu sengsara, apalagi celaka. Selain itu, kafalah ini merupakan suatu bentuk yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Itu dapat juga untuk mempermudah mekanisme kerja dan proses dalam bekerja. Hikmah kafalah yang selanjutnya bisa memupuk rasa kebersamaan dalam bentuk tolong-menolong terhadap orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.